Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 29 Februari 2024 dalam pekan kedua Prapaskah tahun B. Bacaan dibawakan oleh Maria Andrea Thea, Mazmur dilantunkan oleh Cecilia Ira, dan renungan ditulis oleh Cesarius Kristianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur kepadamu atas berkat yang kami terima saat ini. Kami ingin mengambil bagian dalam karya keselamatanmu melalui hidup dan karya kami. Semoga berkat dan teladanmu memampukan kami untuk mengasihi sesama dan semakin peduli terhadap mereka yang menderita dan terpinggirkan. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, Putramu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia, bab 17, ayat 5 sampai dengan 10. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya hari baik. Ia akan tinggal di tanah gersang di padang gurun, di padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Ia seperti pohon yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati yang sudah membantu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya.
apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Bukan demikianlah orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbahagialah orang yang setelah mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 16, ayat 19 sampai dengan 31. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu.' Tetapi kata Abraham, 'Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapa Abraham.
Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Memiliki hati yang penuh kasih. Renungan dibawakan oleh Maria Clara. Dalam bacaan hari ini, Yesus menceritakan tentang dua orang, yaitu orang kaya yang hidup dalam kemewahan dan seorang miskin bernama Lazarus yang menderita di luar pintu rumah orang kaya tersebut. Meskipun Lazarus menderita, ia dipandang dengan kasih oleh Allah dan diangkat ke dalam kebahagiaan surgawi setelah kematiannya. Sementara si orang kaya, meskipun hidup dalam kemewahan, ia menderita di alam maut. Pesan dari bacaan Injil hari ini adalah untuk mengingatkan kita tentang pentingnya memiliki hati yang berbelas kasih terhadap sesama, terutama yang menderita dan terpinggirkan. Allah memandang hati kita dan memperhitungkan bagaimana kita memperlakukan orang lain, terutama yang lebih lemah atau kurang beruntung. Kita diajarkan bahwa kehidupan tidak hanya tentang kekayaan dan kesenangan duniawi, tetapi juga tentang kasih, belas kasihan, dan kebaikan hati. Dalam bacaan pertama dari kitab Yeremia, Tuhan mengingatkan kita untuk tidak mengandalkan manusia atau kekuatan dunia ini. Mereka yang mengandalkan manusia akan terputus dari sumber kehidupan yang sejati, seperti semak bulus di padang belantara yang tidak mengalami datangnya hari baik. Sebaliknya, mereka yang mempercayakan hidup kepada Tuhan akan diberkati. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi air yang tetap hijau dan berbuah dalam segala situasi. Pesan ini mengajarkan kita untuk selalu mempercayai dan bergantung kepada Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Hari ini, kita dipanggil untuk memperhatikan sesama, terutama yang menderita, dan untuk tidak terjebak dalam keserakahan dan keangkuhan duniawi. Kita harus menghindari kesombongan dan mengandalkan diri sendiri. Lebih baik kita bergantung kepada Tuhan dalam segala hal. Hiduplah dengan penuh kasih dan kepedulian, serta percayalah bahwa Allah akan memberkati kita dalam segala hal. Semoga renungan ini menginspirasi kita untuk menjalani hidup dengan iman yang kokoh dan kasih yang tulus kepada sesama. Marilah berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, ajarilah kami untuk mengasihi sesama dengan tulus, seperti Engkau mengasihi kami. Bantulah kami untuk tidak terjebak dalam keserakahan dunia, tetapi bergantung sepenuhnya kepadamu. Semua ini kami hunjukkan dengan pengantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus,
Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.